kalau miskin jangan sakit. Gitu kan? Iya. Nah, bagaimana ibu bisa merubah paradigma tersebut atau stigma tersebut supaya siapa mau sakit, tapi ketika sakit kita tetap bisa bayar gitu. Ya, terima kasih. Ya, saya sekali lagi ingin menegaskan berbagai masalah yang terjadi di Indonesia, saya ambil titik tekannya adalah pada pendidikan. Jika ibu menanyakan kepada saya, bagaimana dengan masalah kesehatan di Indonesia? Mari kita selesaikan dengan pendidikan. Kita sekolahkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia untuk menjadi dokter yang baik, yang berkualitas. Sehingga ketika mereka ditempatkan di daerah-daerah, mereka bisa mengobati orang-orang yang dalam kapasitasnya tidak bisa membayar biaya pengobatan yang sekarang semakin tinggi. Kalau misalkan ada moto, kalau Anda miskin jangan sakit, itu yang pertama faktornya adalah pendidikan. Mengapa mereka miskin? Karena tentu dulu mereka tidak sekolah. Karena dulu mereka tidak mendapatkan profesi. Kenapa mereka tidak mendapatkan profesi? Karena dulunya mereka tidak sekolah. Jadi titik pangkal permasalahan utama itu pada pendidikan. Seandainya kita perbaharui pendidikan, memberikan pendidikan bagi segenap, ini saya katakan segenap, artinya tanpa pengecualian, maka itu bisa memberikan penyelesaian pada semua lini. Kalau kita hanya menyelesaikan pada masalah kesehatan, maka masalah ekonomi tidak bisa kita selesaikan. Kalau kita hanya menekankan masalah pada penyelesaian sistem ekonomi, maka kesehatan tidak bisa kita selesaikan. Tapi kalau kita mulai dari awal, yaitu membenahi sistem pendidikan, dengan memberikan pendidikan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, maka yang dulunya kesehatan, yang asalnya miskin tidak bisa membayar, itu dia bisa sekolah. Sehingga walaupun dia dalam aspek ini adalah miskin, walaupun ketika dia kaya, jadi lebih banyak tenaga kerja yang berada dalam bidang kesehatan. Karena sekarang kesehatan itu terbatas. Hanya sedikit yang bisa menempuh di bidang kesehatan. Akibatnya biaya pengobatan semakin mahal. Seandainya pendidikan itu kita tekankan kepada seluruh masyarakat Indonesia, maka tentu masalah-masalah lain akan dapat kita selesaikan. Ya, terima kasih atas jawabannya. Cuman saya berharap semoga apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua DPR kita tidak berlanjut terus gitu ya, bahwa para koruptor itu ternyata lulusan dari PTN gitu ya. Jadi lulusan dari atau berasal dari lulusan pendidikan tinggi. Semoga tidak seperti itu. Semakin terpelajar maka dia semakin banyak triknya gitu. Ya, terima kasih Bu Presiden, selamat malam. Koruptor itu Bu bisa kita selesaikan apabila dalam satu bidang itu, misalkan dalam koruptor itu sekarang sudah menjadi masalah yang fundamental. Yang sudah dari bawahan itu tidak bisa kita selesaikan. Kenapa? Karena dari awalnya pembentukan KPK itu dihalang-halangi. Maka saya ingin menegaskan, jika kita ingin memberantas koruptor, maka KPK yang merupakan lembaga ad hoc itu harus menjadi permanen. Sehingga kekuasaannya dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan itu bisa maksimal. Kalau ingin menjadi bangsa yang maju, jangan setengah. Ya, makasih. Ya, sekian. Oke, jawaban yang sangat luar biasa dari saudari Isna Nur. Betul. Saya merinding loh ya dengernya. Bener-bener kayak suaranya tuh kecil, Betul. apa ya, nggak begitu gede suaranya, kecil, imut-imut juga suaranya, tapi enak banget gitu didengar ya. Semua pertanyaan dari juri dijawab dengan baik. Iya, saya jadi sampai pengen nyanyi yang lagu salah satu girl band yang You Are Beautiful, Beautiful. Mulai deh ini ya. Ca sambil nyari, Ca. Dan seperti ini Bu Monik ini ahli banget ya untuk menerawang muka orang. Ini sepertinya mirip-mirip artis gitu. Bu, saya gak diterawang mirip siapa Bu? Kira-kira. Gitu. Saya cemburu nih gak dikatain mirip artis. Kayaknya abis ini pengen jadi manajer artis gitu, Ca. Kamu manajer artis gue. Oh gitu. Iya. Oke. Sudah puas untuk Mbak Isna Nur menyampaikan aspirasinya? Ya, sebenarnya saya ingin lebih menyampaikan banyak aspirasi, tapi karena waktu yang terbatas, karena itu saya tekankan jika kita ingin membenahi suatu sistem dalam terutama untuk sebuah negara, maka sistem yang harus kita benahi adalah pendidikan. Karena pendidikan adalah modal utama untuk menjadikan sebuah bangsa itu bangsa yang maju. Wow. Super sekali jawaban dari saudari Isna Nur. Wow, luar biasa ya. Begitu, saya minder sukses. nih, Cak. Minder banget berada di sebelah. Juga ya. Iya, baik, benar. semoga sukses untuk Mbak Isna Nur ya. Semoga nanti jadi wakil Surabaya di Jakarta ya. Amin. Iya, silakan terima kasih. kembali ke tempat. Oke, kita lanjut lagi nih, Cak.